Banyak yang bilang kalau MX 250 itu setara dengan GTX 1050. Ada juga yang bilang kalau performanya nggak lebih baik dari MX 150. Dan gosip ini membuat para netizen gaduh. Karena yang terlanjur beli MX 150 pastinya akan mengeluh dan bilang kalau MX 250 biasa aja tuh. Jadi daripada kita gibah dan memperkeruh, di video kali ini kita akan membuktikan mana sebenarnya yang paling tangguh. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan kisruh. Saya ucapkan selamat menonton, bosku. Hai guys, Handika di sini, dan di video kali ini kita akan melakukan konten tank top atau perang laptop, tanding laptop. Biasanya subscriber DKID menyebutnya begitu. Kayaknya emang cukup lama kita nggak melakukan konten perang laptop karena jadwal DKID untuk review produk yang bukan perang itu masih banyak. Sebenarnya ini saya sempatkan untuk melakukan konten perang laptop. Dan laptop yang akan kita comparekan hari ini cukup menarik, yaitu A412 FL dengan VGA cardnya MX 250 dan juga S430 FN dengan VGA cardnya MX 150. Yang sebenarnya yang menjadi topik hangat adalah di bagian grafik cardnya, karena katanya MX 250 itu setara dengan GTX 1050. Tapi ada juga yang bilang kalau MX 250 ini nggak lebih baik dari MX 150. Ada juga yang bilang kalau MX 250 ini selisihnya secara performa hanya sedikit saja di atas MX 150. Jadi daripada katanya-katanya, mending kita langsung buktikan. Eits, jangan keburu-buru Bambang. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support channel DKID dengan cara subscribe. Karena subscribe-nya ini gratis, dan nanti ketika DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop buat kalian yang beruntung. Dan karena ini adalah hari Sabtu, seperti biasa hari Sabtu adalah waktunya kita untuk mengumumkan pemenang giveaway mingguan yang berupa Windows 10 Pro original dari DKID. Pengumuman videonya ada di akhir video, tapi saya minta ya jangan di skip, karena yang request tentang konten ini kan kalian. Kalau kalian skip ya buat apa saya bikin konten, dan buat apa kalian request kalau di skip cuman di bagian pengumuman giveaway, ya kan? Dan terakhir jangan lupa turn on tombol notifikasinya, karena di next video kita juga akan membattlekan FX 505DY Ryzen versus FX 505GD Intel Core i5. Yang sebenarnya ini sudah saya janjikan lama, cuman FX 505DY nya laptopnya masih goib, jadi susah banget cari laptop itu di mana. Jadi sabar dulu, nanti kalau ada barangnya pasti akan saya battlekan dengan si Core i5. Oke, jadi pertama kita bandingkan yang santuy-santuy dulu aja ya. Kita bandingkan yang santai-santai dulu, kita bandingkan dari segi desain, fisik, dan juga portabilitas terlebih dahulu. Dan kalau kalian lihat review saya yang kemarin, saya sempat bilang kalau Asus A412 FL sama persis dengan S430. Tapi ternyata ada beberapa bagian yang berbeda. Dan buat kalian yang mungkin belum nonton review dari A412 FL ataupun S430, kalian bisa cek videonya, linknya ada di deskripsi. Karena kalau kalian belum nonton, saya rasa akan agak kesulitan mengikuti video ini. Karena di video ini saya nggak akan membahas secara mendetail, jadi saya hanya akan membahas secara perbandingan saja, apa saja perbedaan dari A412 dengan S430. Jadi nggak saya bahas satu-satu detail. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek videonya di deskripsi di bawah. Oke, jadi langsung saja kita bahas sekarang. Dan perbedaan pertama ada di finishing warnanya. Kalau S430 memiliki desain warna yang kontras dengan aksen pinggiran di area pinggirnya. Jadi warna di area pinggir dan juga warna utama itu sedikit berbeda. Dan juga ada beberapa pilihan warna yang warnanya cukup susah untuk disebutkan. Asus menamakannya dengan Icicle Gold, Gunmetal, Silver Blue, Star Grey, Star Syndrome, dan lain-lain. Sedangkan si A412 warnanya itu lebih kalem, lebih doff, dan nggak kontras seperti si S430. Kedua laptop ini sama-sama memiliki layar 14 inch, namun jika kita sandingkan ukurannya terlihat berbeda. Dengan S430 terlihat lebih besar dan lebih tinggi ketimbang A412 FL. Oh ya, by the way, yang hijau ini S430 dan yang biru keungu-unguan adalah A412 FL. Jadi jangan kebalik, karena kalau kebalik bisa salah kaprah nanti. Jadi kenapa sama-sama 14 inch tapi kok S430 FN terlihat lebih tinggi dan lebih besar? Pertama, karena dari segi ukuran juga berbeda. Si A412 memiliki panjang 32,2 cm, lebarnya 21,2 cm, dan tebalnya 1,99 atau hampir 2 cm. Sedangkan S430 memiliki panjang 32,32 cm, lebar 22,55 cm, dan tebal 1,8 cm. Jadi dari segi ukuran S430 lebih besar, tapi S430 lebih tipis dan lebih ringan dengan bobot 1,4 kg, sedangkan A412 1,5 kg. Selisihnya tipis sih, cuman 100 gram. Cuman kalau 100 gram itu dibeliin emas ya nominalnya juga lumayan, apalagi sekarang mau lebaran ya kan.
Dan kalau kalian lihat di bagian armrest, tepatnya di bawah keyboard, S430 memiliki armrest yang lebih luas ketimbang A412 dan bezel bawah yang ada di tulisan VivoBook. Jadi sekarang Asus VivoBook itu berbeda dengan Asus biasa. Sekarang sudah ada logo VivoBook-nya di tengahnya dan frame-nya ini lebih tebal si S430. Kenapa S430 lebih tinggi jika disandingkan A412 padahal sama-sama memiliki dimensi 14 inch? Pertama ya karena alasan ukuran tadi, kedua jika kalian perhatikan fitur ergo lift dari S430, engselnya lebih tinggi ketimbang A412. Jadi otomatis ketika terbuka, layarnya akan terlihat lebih tinggi. Dan fitur ergo lift-nya juga lebih tinggi si S430 dengan posisi keyboard akan terangkat 35 derajat ketika dibuka, sedangkan A412 25 derajat. Kemudian kalau dari segi frame, di website Asus, A412 memiliki screen body to ratio sekitar 87%, sedangkan S430 84%. Yang artinya A412 lebih bezeless karena body screen to ratio-nya lebih besar. Tapi kalau dilihat secara real, menurut saya nggak ada perbedaan yang terlihat signifikan. Perbedaan lain terletak di bagian casing armrest. Kalau S430 terlihat lebih rounded atau melengkung di bagian pojok casingnya, sedangkan A412 lebih lancip. Ada sih melengkungnya, tapi ya tipis banget, karena kalau dibuat lancip beneran ya nanti bisa buat nusuk orang kan bahaya. Kemudian kalau di bagian casing bawah, A412 lebih memiliki ruang ventilasi dengan casing bolong-bolong lebih banyak ketimbang S430. Dan perbedaan di segi port I/O, input power S430 ada di sebelah kanan dengan 2 port USB 2.0, sedangkan A412 ada di sebelah kiri input powernya dengan 1 port USB saja. Jadi S430 memiliki 3 USB Type A, sedangkan A412 hanya 2. Jadi secara port I/O, S430 lebih banyak. Perbedaan lain ada di bagian touchpad. Kalau S430 lebih besar dan lebih lebar ukuran touchpadnya, dan feel touchpadnya juga enak S430 karena menurut saya travel distance klik kiri dan kanannya ini nggak terlalu dalam, jadi kerasa lebih padat dan lebih nyaman. Untuk keyboard, desain layoutnya sama-sama memiliki single LED backlit berwarna putih, tombol power juga masih menyatu dengan keyboard, tapi untuk tombol arrow, tombol dari S430 lebih besar ketimbang si A412 FL. Oke, jadi intinya kalau dari segi form factor atau dari segi desain, A412 FL memiliki dimensi yang lebih kecil tapi lebih berat dan juga lebih tebal ketimbang si S430 FN. Dan S430 memiliki engsel yang lebih tebal dan lebih tinggi ketimbang A412 FL, jadi ukuran dimensinya itu lebih besar dan posisi layar apabila disandingkan S430 akan terlihat lebih tinggi ketimbang A412 FL. Sekarang kita akan membandingkan secara spesifikasi dan saya juga sudah memilih S430 FN dan juga A412 FL yang SKU-nya sama. Jadi kedua laptop ini sama-sama memiliki spesifikasi Intel Core i5 8265U dengan 8GB RAM, speednya 2400 MHz. Untuk storage-nya sama-sama 512 GB SSD PCIe generasi 3. Sama-sama nggak ada harddisknya, tapi ada slotnya jika kalian mau nambahin harddisk atau SSD SATA 2,5 inch. Untuk perbedaannya secara spesifikasi ada di bagian graphic card. Kalau A412 menggunakan MX250, kalau S430 menggunakan MX150. Kemudian perbedaan lain terdapat di baterai. S430 memiliki baterai yang lebih besar dengan spesifikasi 42 Wh, sedangkan A412 hanya 37 Wh. Kalau secara display di website Asus, A412 FL ini yang di website Asus tulisannya X412 FL, jadi bukan A. Kalau A412 ini displaynya 45% NTSC, tapi kalau S430 tidak disebutkan berapa NTSC, jadi saya nggak bisa mengira-ngira berapa sRGB-nya. Tapi kalau disandingkan dan bisa kalian lihat di sini, layar dari S430 lebih terlihat jelas, akurasi warnanya dan juga brightness-nya, sedangkan A412 lebih pucet dan kurang saturasi. Jadi kalau diibaratkan orang itu A412 ini kayak nggak enak badan, dan S430 ini lagi seger-segernya. Dan sekarang waktunya kita bandingkan Asus S430 FN dengan MX150-nya versus A412 FL dengan MX250-nya. Karena katanya MX250 itu setara dengan GTX 1050, tapi di lini laptop yang tipis. Kemudian MX250 ini juga katanya lebih buruk dari MX150, dan ada juga katanya MX250 ini hanya selisih sedikit secara performa dibanding dengan MX150. Dan kalau katanya semuanya, mana yang paling benar kan kita bingung. Jadi langsung saja kita buktikan sama-sama. Tapi sebelum kita bandingkan, saya juga akan menjelaskan lagi. Di video kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya, cuman saya callback aja biar lebih paham. Jadi MX250 dan juga MX150 ini kalau secara spesifikasi, yang berbeda adalah di bagian core dan juga speednya. Kalau spesifikasi lain seperti arsitektur tetap Pascal,
fabrikasi juga tetap 14 nanometer, tapi MX150 umurnya sudah 2 tahun sejak launching, jadi 2017 lalu, sedangkan MX250 umurnya masih 3 bulan, jadi ya masih fresh, masih hangat, dan mungkin ada beberapa driver yang belum optimal. Oke, sekarang kita tes MX250 versus MX150 di Cinesbench R15 dulu. Dan semua laptop ini ketika dites menggunakan settingan default, sudah dengan settingan best performance, dan laptop juga saat kondisi dicas, biar performanya lebih optimal. Dan hasilnya secara CPU benchmark kurang lebih sama, dengan A412 mendapatkan skor 656 CB, sedangkan S430 mendapatkan skor 686 CB. Kemudian dites GPU benchmarknya dengan OpenGL, Cinesbench R15, si S430 dengan MX150-nya menang tipis dengan skor 90,54 FPS, dan A412 FL dengan MX250-nya mendapatkan skor 89,59 FPS. Lanjut, kita akan menggunakan benchmark dari game Final Fantasy 15 dengan settingan standar dan resolusi XD, jadi 1280x720, dan hasilnya S430 mendapatkan skor 2505, sedangkan A412 mendapatkan skor 2430. Dan untuk tes benchmark non-gaming menggunakan driver 3D Mark, Unigine, dan juga PaceMark, MX250 lebih optimal ketimbang MX150, tapi hasilnya juga nggak terlalu signifikan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulan perang dari S430 dan A412 FL ini versi DKID ya. Kalau secara desain ya saya kembalikan lagi kepada kalian, karena kalau desain setiap orang itu memiliki selera dan juga taste masing-masing. Kalau kalian suka dengan desain laptop yang ukurannya kecil seperti kertas A4, ya kalian bisa memilih Asus A412 FL. Tapi kalau kalian sukanya yang lebih tipis namun ukuran dimensinya agak sedikit besar, kalian bisa memilih S430 FN. Karena sekali lagi kalau desain dan juga selera itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau dari segi harga, Asus A412 FL ini lebih murah dengan harga sekitar 10.999 atau ya bilang aja 11 juta, dan S430 sekitar 12 jutaan, jadi selisihnya itu sekitar 1 juta. Mungkin kalau secara spesifikasi dari segi graphic card, A412 lebih unggul karena menggunakan VGA terbaru yaitu MX250, tapi kalau dari segi baterai dan tingkat saturasi warna, S430 lebih unggul dibanding dengan A412 FL. Untuk hal lainnya akan saya kembalikan lagi kepada kalian, entah menurut kalian mending A412 atau S430, semuanya kembali ke kalian, karena perang laptop di DKID ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan salah satu brand atau mengunggulkan brand lain ataupun seri lain, tapi untuk memberikan data kepada kalian apa saja sih perbedaannya. Dan untuk S430 FN ini, DKID juga lagi mengadakan promo khusus subscriber dengan harga 12 juta menjadi sekitar 11 jutaan saja, tapi hanya untuk pembeli pertama dan khusus untuk subscriber DKID. Jadi jika kalian berminat dengan promo ini, kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini, dan sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang mingguan yang berupa Windows 10 Pro original dari DKID. Video kemarin yang ikutan sekitar 500-an orang, dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui comment picker. Dan pemenang Windows 10 Pro original minggu ini adalah Arnold Supriyadi. Kita cek dulu apakah sudah subscribe channel DKID. Alhamdulillah sudah. Selamat kepada Arnold, Anda mendapatkan lisensi Windows 10 Pro original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM atau email DKID yang ada di deskripsi. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati ya, karena Sabtu depan pasti akan kita undi lagi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!